Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dan ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Viola Tazara Mafien, NIM 1520113, kelas HTNC. Saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang saya buat tentang salah satu tokoh tasawuf di Indonesia dan pemikirannya, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Yang pertama, riwayat hidup Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang tokoh sufi agung yang berasal dari Sulawesi. Ia dilahirkan pada tanggal 8 Syawal 1036 Hijriah atau bersamaan dengan 3 Juli 1629 Masehi, yaitu ketika Sulawesi baru saja kedatangan 3 penyebar Islam, yaitu Datuk R.I. Bandang dan kawan-kawannya dari Minangkabau. Dalam salah satu karangannya, ia menulis belakang namanya dengan bahasa Arab Al-Makassari, yaitu nama kota di Sulawesi Selatan atau Ujung Padang. Lalu naluri fitrah pribadi Syekh Yusuf sejak kecil telah menampakkan kecintaannya pada pengetahuan keislaman. Dalam tempo yang relatif singkat, ia telah tamat mempelajari Al-Quran 30 juz. Setelah lancar dan hafal, ia mempelajari pengetahuan-pengetahuan lain seperti ilmu nahwu, ilmu syaraf, ilmu bayan, mani, balaghah, dan mantik. Ia pun belajar pula ilmu fikih, ilmu usuluddin, dan ilmu tasawuf. Ilmu yang terakhir ini nampaknya lebih serasi pada pribadinya. Di masa Syekh Yusuf, hampir setiap orang menggemari ilmu tasawuf. Orang yang hidup di zaman itu lebih mementingkan mental dan material. Ini dilakukan untuk mengimbangi berbagai agama dan kepercayaan yang memang menjurus ke arah itu pula. Syekh Yusuf pernah melakukan perjalanan ke Yaman. Di kota ini, ia menerima tarekat dari syekhnya yang terkenal, yaitu Syekh Abi Abdullah Muhammad Baqi Billah. Pengetahuan tarekat yang dipelajarinya cukup banyak, bahkan melebihi ulama-ulama di masanya maupun masa kini. Secara ringkas, tarekat-tarekat yang telah dipelajarinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarekat Qadiriyah yang diterimanya dari Syekh Nuruddin Araniri di Aceh. Lalu yang kedua, tarekat Naqsyabandiyah yang diterimanya dari Syekh Abi Abdullah Abdul Baqi Billah di Lahore, India. Tarekat Syatariyah yang diterimanya dari Ibrahim Al-Qurani di Madinah. Lalu yang keempat, tarekat Khaywatiyah yang diterimanya dari Abul Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Khalwati Al-Quraisy di Damaskus. Lalu yang kelima, tarekat As-Sa'dah Al-Balawiyah diterimanya dari Sayyid Ali di Subaid atau Yaman. Lalu ajaran tasawuf Syekh Yusuf Al-Makassari berbeda dengan kecenderungan sufisme pada masa awal yang mengelakkan kehidupan duniawi. Syekh Yusuf mengungkapkan paradigma sufistiknya bertolak dari asumsi dasar bahwa ajaran Islam meliputi 2 aspek, yaitu lahir atau syariat dan aspek batin atau hakikat. Syariat dan hakikat harus dipandang dan diamalkan sebagai suatu kesatuan. Meskipun berpegang teguh pada transendensi Tuhan, ia meyakini bahwa Tuhan melingkupi segala sesuatu dan selalu dekat dengan sesuatu. Mengenal hal ini, Syekh Yusuf mengembangkan istilah al-ilatah atau peliputan dan al-ma'iyah atau kesertaan.
Kedua istilah itu menjelaskan bahwa Tuhan turun atau tanazul. Lalu, Syekh Yusuf juga berbicara tentang insan kamil dan proses penyucian jiwa. Ia mengatakan bahwa seseorang hamba tentang insan kamil akan tetap hamba walaupun tetap telah naik derajatnya, dan Tuhan akan tetap Tuhan walaupun turun pada diri hamba. Dalam proses penyucian jiwa, ia menempuh cara moderat. Menurutnya, kehidupan dunia bukanlah untuk ditinggalkan dan hawa nafsu harus dimatikan. Lalu yang kedua, proses penyucian jiwa. Sebaliknya, hidup diarahkan untuk menuju Tuhan. Gejolak hawa nafsu harus dikendalikan melalui tertib hidup dan disiplin diri atas dasar orientasi ketuhanan yang senantiasa melindungi manusia. Lalu berkenaan dengan cara-cara menuju Tuhan, ia membaginya ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan akhyar atau orang-orang terbaik. Yang kedua, mujahadat asyaqah atau orang-orang yang berjuang melawan kesulitan. Lalu al-adzikir. Yang pertama, dengan memperbanyak sholat, puasa, membaca Al-Quran, naik haji, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, latihan batin yang keras untuk melepaskan perilaku buruk dan menyucikan pikiran dan batin dengan lebih memperbanyak amalan batin dan melipat gandakan. Lalu yang ketiga, jalan bagi orang yang telah khusyuf untuk berhubungan dengan Tuhan, yaitu jalan bagi orang-orang yang mencintai Tuhan, bagi lahir maupun batin. Kesimpulannya, Syekh Yusuf Al-Makassari adalah salah satu tokoh sufi Nusantara dari Makassar atau Sulawesi. Beliau dilahirkan pada tanggal 8 Syawal atau 3 Juli 1629 Masehi. Beliau telah mempelajari 5 tarekat, yaitu tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsabandiyah, tarekat As-Sa'adah, Al-Ba'alawiyah, tarekat Syatariyah, dan tarekat Kholwatiyah. Dari kelima tarikatnya, hanya 2 silsilah saja yang baru ditemukan melalui tulisannya, yaitu tarekat Naqsabandiyah dan tarekat Syatriyah. Ajaran tasawuf Syekh Yusuf Al-Makassari adalah dengan mengembangkan istilah al-ilatah atau peliputan dan al-ma'iyah atau kesetaraan. Menurut beliau juga cara menuju Tuhan akan 3 tingkatan yang tadi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kritikan mohon dikritik. Dengan ibu dosen juga mohon dikritik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.